Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang shortcut Microsoft Word. Anggota kelompok kami terdiri dari Febriani Humayroh, Nurul Oktaviani, dan Wajiha. Selamat menyaksikan. Sebelum kami menjelaskan tentang macam-macam shortcut Microsoft Word, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari shortcut Microsoft Word. Jadi, pengertian dari shortcut Microsoft Word adalah pintasan keyboard yang membantu pengguna untuk bekerja lebih cepat dan memberikan akses langsung pada keyboard terhadap perintah-perintah Microsoft Word. Selanjutnya adalah cara menggunakan shortcut Microsoft Word. Cara menggunakan shortcut keyboard dilakukan dengan menekan tombol keyboard secara berurutan dan tanpa melepaskan tombol sebelumnya, atau ditekan secara bersamaan. Untuk menggunakan fungsi tombol keyboard, kita perlu mengetahui fungsi tombol dari perintah yang ingin kita gunakan pada Microsoft Word. Berikut beberapa shortcut keyboard Microsoft Word yang sering digunakan. Yang pertama, ada kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf A yang berguna untuk memilih atau memblok semua teks termasuk gambar yang ada di dalam file atau dokumen. Ketika kita menekan tombol kontrol dengan huruf A secara bersamaan, maka seluruh teks yang ada dalam file akan terblok seperti ini. Selanjutnya ada kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf B yang berguna untuk menebalkan teks atau bold. Misalnya, kita ingin menebalkan kata teknologi. Sebelum kita mengaplikasikan kontrol dengan huruf B, maka kita harus memblok kalimat yang ingin kita tebalkan. Baru setelah itu, kita menekan tombol kontrol dan huruf B. Seperti yang terlihat di layar, kata teknologi sudah tercetak tebal. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf C yang digunakan untuk menyalin teks atau mengcopy teks. Sebagai contoh, kita ingin mengcopy kalimat yang ini. Maka kita menekan tombol kontrol dengan huruf C. Secara otomatis, kalimat ini akan tercopy. Nah, biasanya untuk menyisipkan teks yang telah di-copy biasanya menggunakan tombol kontrol dan huruf V. Maka, teks yang telah di-copy tadi akan tersalin seperti ini. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf D yang digunakan untuk membuka dialog box font atau jendela font di formatting. Ketika kita menekan tombol kontrol dan huruf D secara bersamaan, maka akan muncul format seperti yang di layar, yang digunakan untuk mengatur jenis huruf dan ukuran huruf, serta warna dari huruf. Selanjutnya, kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf E yang berguna untuk membuat semua tulisan menjadi ke tengah atau center. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengubah tulisan teknologi dalam pembelajaran menjadi ke tengah, maka kita akan menggunakan tombol kontrol dengan huruf E. Maka akan terlihat seperti di layar, tulisan teknologi dalam pembelajaran akan menjadi ke tengah atau center. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf F yang digunakan untuk mencari kata yang diinginkan.
Nah, setelah kita menekan tombol kontrol dan huruf L, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian pencarian kita akan menulis kata yang ingin kita cari. Mencari kata kesopanan. Nah, terlihat di dalam teks kata kesopanan akan memiliki latar yang berwarna, sehingga kita dapat menemukan kata yang kita cari. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf G yang digunakan untuk menuju ke halaman tertentu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file yang memiliki lebih dari satu halaman. Setelah kita menekan tombol kontrol dengan huruf G, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya, kita ingin ke halaman 6, maka kita harus menulis nomor 6 di bagian enter page number. Setelah itu, klik go to dan close, maka kursor kita akan berada di halaman yang ke-6. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf H yang berguna untuk mengganti teks dengan kata atau kalimat lainnya. Nah, di sini misalnya kita ingin mengubah kata kesopanan dengan kata moral. Nah, di bagian refer was adalah kata pengganti dari kata sebelumnya. Setelah itu, klik refresh all. Akan muncul pemberitahuan seperti ini. Oke. Nah, kata kesopanan akan berubah menjadi kata moral. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dan huruf I yang berguna membuat teks menjadi huruf miring atau italik. Sebagai contoh, di sini saya ingin mengubah kata moral menjadi miring. Blok terlebih dahulu kata yang ingin dibuat miring. Setelah itu baru tekan tombol kontrol dan huruf I. Maka kata moral akan bercetak miring. Selanjutnya adalah kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf J yang digunakan untuk membuat semua tulisan menjadi rata kiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah paragraf sebagai contohnya. Kita akan membuat paragraf ini menjadi rata kiri dengan menggunakan tombol kontrol dan huruf J. Pertama-tama, blok terlebih dahulu paragraf yang ingin kita ubah. Setelah itu baru tekan tombol kontrol dan huruf J. Maka paragraf secara otomatis akan menjadi rata kiri. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktavianis. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kontrol K sampai kontrol U. Yang pertama adalah kontrol K. Fungsi kontrol K adalah menyisipkan link ke teks atau membuat hyperlink. Kita coba ya. Kontrol K. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini kalian bisa menyisipkan link atau hyperlink kalian ke dokumen-dokumen yang kalian mau, atau kalian bisa buka browse page, listen file, page in this document. Intinya dia bisa menyisipkan link atau hyperlink yang kalian mau. Yang kedua adalah Ctrl L, membuat semua tulisan menjadi rata kiri atau left. Coba, ini awalnya kita lihat, ini awalnya justify. Kita coba Ctrl L. Nah, kalian lihat di sini di atas ini dia berubah dari justify ke left. Karena dia berubah dari rata kiri menjadi rata kiri atau left. Yang ketiga adalah Ctrl M. Ctrl M ini dia membuat paragraf dari kiri ke kanan. Nah, seperti yang kalian tadi yang saya Ctrl M kayak ini, dia berubah kan dari kiri ke kanan. Jadi kalau kalian mau ubah nggak perlu klik atas lagi, dan forwardnya juga langsung berubah.
Yang ketiga adalah Ctrl N. Ctrl N ini dia untuk membuat halaman baru atau new dokumen. Jadi kalau kalian mau buat halaman baru, kalian tinggal klik Ctrl plus N. Nah, dia jadi langsung berubah. Kalian bisa lihat di sini di dokumen 1. Dia langsung membuat new dokumen. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi buka ini, buka itu. Jadi kalian langsung aja klik Ctrl plus N. Selanjutnya adalah Ctrl O. Nah, Ctrl O ini untuk membuka dokumen atau file nih. Jadi kalian nggak perlu repot-repot klik-klik gitu. Tinggal Ctrl O. Kalian mau buka file yang mana, bebas. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek cari-cari, tinggal Ctrl O aja. Nah, selanjutnya adalah Ctrl P. Ctrl P ini untuk mencetak sebuah dokumen atau print. Kita coba. Nah, tinggal di print deh. Ini kopisnya berapa dan sebagainya. Selanjutnya adalah Ctrl Q. Ini untuk menghilangkan semua format yang dilakukan atau menghapus editing dokumen. Kita coba ya. Ctrl Q. Nah, ini formatnya yang hilang. Yang bulat-bulatan tadi yang kalian lihat itu yang hilang karena dia formatnya yang karena dia memang untuk menghapus editing dokumennya. Selanjutnya adalah Ctrl R, membuat semua tulisan menjadi rata kanan atau right. Coba ya. Ctrl R. Nah, berubah kan? Dia dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah Ctrl S. Ini untuk menyimpan dokumen atau save. Ctrl S. Nah, karena di sini saya sudah men-save file ini, jadi dia langsung tersimpan tugas PTI Nurul. Biasanya kalau kalian belum save, dia akan muncul. Kalian mau simpan file ini namanya apa dan di mana kalian mau simpan. Gitu. Selanjutnya adalah Ctrl T. Ctrl T ini untuk menambahkan indent atau paragraf menggantung. Kita coba ya. Ini kan awalnya nih nggak gantung nih. Kita coba Ctrl T. Nah, dia jadi agak menjauh dari formatnya. Jadi dia menggantung dari formatnya gitu. Selanjutnya adalah Ctrl U. Ini untuk membuat teks menjadi bergaris bawah atau underline. Maaf, kita coba dulu. Coba semua ya. Ctrl U. Nah, semuanya jadi bergaris bawah nih. Gak perlu lagi nih klik. Jadi langsung aja tinggal Ctrl U. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kontrol dengan huruf V, yaitu menyisipkan teks yang telah di-copy atau yang biasa disebut dengan paste. Kita ambil contoh kata teknologi. Kita copy dan kita akan pindahkan ke sini dengan kontrol huruf V. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya ada kontrol dengan huruf W, yaitu menutup jendela Word atau close. Coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tampilannya sama seperti tampilan pada save, namun kalian bisa langsung mengklik don't save untuk menutup jendela Word. Nah, selanjutnya itu kontrol dengan huruf X, yaitu mengambil atau biasanya disebut dengan memotong atau yang kita kenal dengan cut sebuah teks atau gambar. Nah, kita contoh dengan gambar ini, kita coba kontrol huruf X. Nah, gambarnya akan menghilang seperti ini. Untuk mengembalikan gambarnya, kalian bisa kembali mengklik kontrol dengan huruf V. Nah, gambarnya akan kembali seperti ini. Tinggal kalian atur saja seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kontrol dengan huruf Y, yaitu mengembalikan proses sebelumnya atau biasa dikenal dengan redo. Saya ambil contoh, di sini ada sebuah titik dan akan saya hapus. Nah, mari kita coba klik kontrol dengan huruf Y. Nah, kenapa kata-katanya hilang? Karena saya tadi mencoba menghapus tanda titik. Jadi, kontrol Y ini mengembalikan proses sebelumnya, yaitu saya menghapus tanda titik tersebut. Selanjutnya, ada kontrol dengan huruf Z, yaitu mengembalikan proses setelahnya atau proses terakhir yang dilakukan, yang disebut dengan undo. Kita ambil contoh di sini. Titik juga akan saya hapus. Nah, akan saya coba ketik dengan kontrol huruf Z.
Nah, seperti ini. Berarti tanda titiknya ini kembali setelah proses yang saya lakukan. Selanjutnya adalah kontrol dengan huruf 0, yaitu menghilangkan jarak antar paragraf. Nah, kita ambil contoh seperti ini dengan kontrol O. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Saya mengklik kontrol O 0. Nah, di sini perbedaannya, yaitu menghilangkan jarak antar paragraf. Jadi kalian bisa mengatur seperti apa paragraf yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah kontrol huruf 1, yaitu membuat jarak enter 1. Kita coba. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kontrol dengan angka 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang terakhir adalah kontrol huruf 5. Nah, dia akan kembali menjadi seperti ini. Sekian video dari kelompok kami tentang penjelasan shortcut Microsoft Word. Kami ucapkan terima kasih.